Warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Saya dengan Ai Ubaidah, mahasiswa PPG Daljab tahun 2020, angkatan keempat, program pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran uji kinerja. Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu. Ini di mata pelajaran IPS. Hari ini kalian akan mempelajari tentang materi mobilitas sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita menjadi lebih berkah lagi. Kita siapin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini kalian? Alhamdulillah ya. Ibu senang kita bisa jumpa kembali. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa berjalan dengan baik, dan kalian juga di sini masih tetap semangat. Gimana, semangat tidak untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Semangat ya, kita masih pagi, udara masih segar. Kita coba untuk pembelajaran hari ini dimulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Itu yang pertama adalah kalian mampu untuk menganalisis pengertian mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan terhadap kehidupan kebangsaan. Yang nanti kalau misalnya pada saat kalian tidak berbicara, mic-nya di mute ya. Tapi kalau kalian berbicara, mic-nya jangan di mute ya. Iya, Bu. Kali ini yang pertama adalah kalian di sini mampu menganalisis pengertian mobilitas sosial sebagai pengaruh adanya interaksi sosial terhadap sosial daya. Yang kedua adalah mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial sebagai pengaruh dari interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Yang ketiga, mampu memerinci saluran-saluran mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Dan yang keempat adalah di sini nantinya kalian mampu menyajikan hasil dalam bentuk mind mapping tentang mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Ya, sampai di sana. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya mengenai pembelajaran minggu kemarin itu. Kalian masih ingat tidak?
pembelajaran minggu kemarin? Jawab mengenai apa, Nak? Masih ingat pembelajaran? Oke, bagus ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang interaksi sosial. Siapa yang masih ingat tentang materi interaksi sosial? Ya, siapa yang masih ingat tentang materi interaksi sosial? Ya, ada yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Saya, Bu. Oke, silakan Rosid. Saya, Bu. Ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ya, bagus. Materi kali ini itu tidak jauh dengan materi minggu kemarin ya, tentang interaksi sosial. Dari adanya interaksi sosial tersebut ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa terhadap kehidupan sosial? Salah satunya adalah akan terjadinya mobilitas sosial. Ibu sekarang akan mempresentasikan. Terlihat tidak? Halo? Ya? Ya. Nah, sekarang yang akan Ibu presentasikan di sini adalah mengenai materi mobilitas sosial. Dari mobilitas sosial ini kalian masih tadi Ibu sudah coba untuk mereview pembelajaran kemarin ya, yang minggu kemarin tentang materi interaksi sosial yang seperti yang diungkapkan oleh Rosid, bahwa interaksi sosial adalah adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok ya. Sekarang mengenai materi mobilitas sosial, pernah nggak kalian pas waktu misalnya kalian pada saat berbincang-bincang dengan dengan teman kalian, kemudian membicarakan tentang guru kalian yang pernah pindah. Misalnya kalian pernah mendengar seseorang guru yang pindah tugas dari sekolah satu ke sekolah yang lain, atau ketika misalnya kalian pernah mendengar di sini aja, kalian kan pernah belajar dengan Bu Mel ya. Bu Mel pindah tugas dari sini ke sekolah yang lain. Nah, itu disebut mobilitas sosial. Paham gak, Nak? Paham, Bu. Nah, itu adalah salah satu mobilitas sosial. Kemudian pernah untuk sekarang ini kalian pernah mendengar tentang seseorang yang pemulung yang baca Al-Quran? Pernah nggak? Yang pemulung baca Al-Quran kemudian diangkat anak oleh Syekh Ali Jaber. Pernah dengar? Nah, itu adalah salah satu dari proses mobilitas sosial. Sampai sana? Iya. Nah, paham? Kemudian tujuan pembelajaran seperti yang tadi Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran ini di sini kalian diharapkan mampu menganalisis pengertian mobilitas sosial sebagai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Kemudian mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial sebagai pengaruh dari interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya dengan tepat. Dan yang ketiga adalah mampu memerinci. Halo? Ya, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengamati permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu tadi kirim ya. Yang kemudian langkah berikutnya kalian mengerjakan soal secara berdiskusi dengan teman dan bersama Ibu juga. Yang langkah selanjutnya yang terakhir, nanti kalian di sini selesai mengerjakan LKPD, kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gitu ya, nanti urutannya pada saat pembelajaran. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan bahas dulu
materi sedikit ya tentang mobilitas sosial. Jadi seperti yang tadi Ibu bicarakan, kalau mobilitas sosial itu adalah perubahan sosial atau perubahan derajat sosial seseorang dari status sosial sebelumnya ke status sosial yang baik itu misalnya status sosial ke yang lebih baik atau ke yang lebih rendah gitu ya, yang lebih jelek gitu. Misalnya kayak misalnya gini, seseorang yang di penjara itu kan ada perubahan status sosial, atau misalnya ketika kalian melihat orang-orang yang korupsi, misalnya yang tadinya pejabat terus korupsi, nah itu adalah salah satu bentuk salah satu mobilitas sosial dari status sosial yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah, seperti itu. Itu pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua adalah mengenai bentuk-bentuk mobilitas. Bentuk mobilitas itu yang pertama ada mobilitas horizontal, yang kedua mobilitas vertikal, ketiga mobilitas antar generasi, mobilitas intergenerasi, dan kemudian mobilitas gerak sosial geografis. Di sini mobilitas horizontal itu adalah sejajar, perubahan derajat sosial seseorang yang sejajar gitu ya. Misalnya tadi seperti tadi ada salah satu ibu guru kita yang pindah sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk mobilitas sosial. Dia tidak merubah derajatnya gitu kan. Tetap aja menjadi seorang guru gitu. Nah, kalau misalnya mobilitas sosial vertikal adalah perubahan mobilitas dari derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah ke derajat yang sebaliknya gitu. Misalnya mobilitas vertikal ke atas itu adalah perubahan sosial, perubahan derajat sosial seseorang dari derajat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Seperti yang tadi ada contoh di sebelumnya, seorang pemulung yang diangkat anak oleh Syekh Ali Jaber. Berarti dia ada perubahan status sosial, derajat sosial dari seorang pemulung ke diangkat anak menjadi anak ustadz gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai saluran-saluran mobilitas. Nah, ini saluran-saluran mobilitas itu misalnya di sini ada institusi pendidikan, yang kedua ada institusi keagamaan, yang ketiga ada organisasi politik, yang keempat organisasi ekonomi, yang kelima organisasi politik, yang keenam adalah ikatan pernikahan. Nah, ikatan pernikahan ini di sini salah satu dari saluran-saluran mobilitas. Kenapa? Karena seseorang yang misalnya melaksanakan pernikahan, ini kan kayak di sini ini salah satu contohnya adalah Kaisang, anaknya Pak Jokowi. Nah, si istrinya ini berarti ada perubahan status sosial dari orang biasa menjadi seorang menantu presiden, seperti itu. Yang kedua, misalnya tentang organisasi politik, salah satu contohnya adalah partai politik, gitu ya nak ya. Itu aja itu materi dari Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, tugas kalian adalah berdiskusi bersama teman kelompok yang sudah Ibu kirim LKPD-nya via WA tadi ya. Ntar Ibu kirim pulang untuk WA-nya, LKPD-nya. Baik, Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya di WA ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya ya. Kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nanti kalau misalnya sudah siap berdiskusi, nanti kalian masuk lagi ke Goalmet. Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya itu mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya. Paham? Paham, Bu.
diskusi dulu. Sudah dibuka LKPD-nya? Jawabannya sudah ada? Sudah dibuka? Dibuka dulu LKPD-nya. Jawabannya di ini dulu. Kelompok 1 nanti kelompok 1 tadi siapa? Putu Amel. Putu Amel. Diskusinya sudah kalian laksanakan tadi ya. Sekarang kita mulai untuk presentasi masing-masing kelompok. Di sini kan terbagi menjadi 4 kelompok. Coba kalian munculkan dulu layarnya. Mukanya dimunculkan dulu. Bisa? Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Untuk kelompok 1 itu mempresentasikan aktivitas 1 ya. Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Oke, silakan Rosid mempresentasikan aktivitas 1. Setelah kami mengamati industri atau ya kita satu, menurut pendapat kami kita tersebut menggambarkan suatu sosial seseorang yang tadinya tidak mampu untuk sekolah, namun karena kegiatannya dalam bekerja untuk perguruan tinggi, kemudian akhirnya dalam hal ini mengalami mobilitas sosial. Sudah, Rosid? Baik, bagus ya, Nah ya. Sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikannya. Siapa? Kelompok 2 mempresentasikan aktivitas 2. Kelompok 2. Ya, siapa kelompok 2? Berubah dari fokus sosial yang rendah menjadi lebih tinggi. Pada ilustrasi 2, merupakan bentuk mobilitas sosial horizontal karena perubahan sosialnya bersifat sederajat. Pak Budi hanya langit saja, untuk status sosialnya tetap menjadi seorang kepala sekolah. Oke, bagus ya, Amel ya. Yang selanjutnya adalah mempresentasikan aktivitas 3. Kelompok 3 yang mempresentasikannya. Siapa yang kelompok 3? Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok kami pada antara kelompok 1 itu merupakan organisasi politik jika dirinci organisasi politik terdiri dari beberapa partai politik, misalnya PKS, Demokrat, PKS, dan lain sebagainya. Kedua, saluran organisasi keagamaan jika dirinci terdiri dari MUI, merupakan organisasi keagamaan umat Islam. Yang kedua, Walubi, merupakan organisasi keagamaan umat Islam. Yang ketiga, PI, merupakan organisasi keagamaan itu. Yang keempat, Konvensi Religius yang merupakan organisasi keagamaan umat Kristen. Oke, bagus sekali ya. Sekian. Kemudian
sana ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Bu. Saya Bu, Gimana? Rosid dulu. Gimana Rosid? Bu, kalau misalkan contoh interaksi antar generasi itu bagaimana Bu? Ya, baik. Contoh dari mobilitas sosial antar generasi ya nak ya. Siapa yang bisa menjawab sebelumnya? Ada yang bisa menjawab tentang mobilitas sosial antar generasi? saya Bu. Oke, silahkan. Bagaimana? Contoh itu seperti misalnya ibunya menjadi penyanyi, dan seorang Hmm. Ada yang mau mengulang? Coba diulang lagi Astuti. misalnya ibunya di seorang anaknya menjadi seorang ibu. Oh ya, bagus ya. Jadi contohnya adalah ketika seorang ibunya atau orang tuanya seorang petani, lalu anaknya itu seorang guru, maka di sana ada mobilitas sosial antar generasi. Jadi ada perubahan sosial ya. Seperti itu. Bagaimana Rosid? Sudah bisa dipahami Rosid? Sudah Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya nak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan disimpulkan untuk pembelajaran hari ini, untuk kegiatan diskusi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Siti Hotijah. Kesimpulan dari materi ini adalah individu yang berinteraksi akan mengalami perubahan status sosial yang dinamakan dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua bentuk, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Perubahan sosial itu bisa terjadi di dalam saluran-saluran mobilitas, misalnya di organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Ya Bu. Ya, bagus sekali ya Siti Hotijah ya. Itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Baik. Nah, setelah kalian mempelajari ini, bagaimana kalian sudah bisa paham, memahaminya? Sudah Bu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian di sini mengisi dulu evaluasi tes yang seperti kita biasa lakukan. Kalian nanti mengisi, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengisi tes pilihan ganda ya. Bentar, Ibu kasih linknya di WA. Silahkan nanti kalian masuk, kalian kerjakan soalnya sebanyak 5 soal. Nanti kalau misalnya Ibu kasih waktu 10 menit, Ibu tunggu. Oke, Ibu sudah kirim linknya. Kita ke SMK ya nak ya. Jadi SMP kita masih ngindu ke SMK. Jadi nanti kalian bisa langsung klik di WA, itu ada linknya. Udah Ibu kirim linknya. Oke? Bisa dipahami? Ya Bu. Ibu tunggu 10 menit ya. Ibu tunggu 10 menit. Kalian buka layarnya semuanya. Baik.
Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah melaksanakan tes untuk evaluasi. Nah, sebelum Ibu tutup, jangan lupa seperti yang tadi Ibu di awal ungkapkan, untuk pembelajaran kali ini kalian nanti mampu menyajikan hasil dalam bentuk mind mapping. Nah, mind mapping tentang mobilitas sosial. Nah, di sini Ibu kasih waktu 1 minggu untuk membuat mind mapping tentang mobilitas sosial. Itu ya, Nak ya. Jadi nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Ibu kasih waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan mind mapping tentang mobilitas sosial. Oke, sampai sana ada yang belum dipahami atau sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ibu ucapkan terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan walaupun kita masih dalam kondisi pandemi. Ibu harapkan kalian jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita bisa terhindar dari wabah pandemi kita sekarang ini. Nah, pembelajaran kita minggu depan itu akan mempelajari materi tentang integrasi sosial ya. Jadi nanti kalian bisa dipelajari terlebih dahulu untuk materi integrasi sosial. Itu aja pembelajaran materi kita kali ini. Ibu harapkan kalian di sini bisa terus mengikuti pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan Rosid pimpin doanya tutup untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Oke, silahkan Rosid dipimpin doanya terlebih dahulu. Maka untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum